Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya akan memberi contoh bagaimana menyelesaikan analisis percobaan menggunakan aplikasi spreadsheet Excel. Mana aplikasi ini sangat mudah dan pasti sudah tersedia di laptop atau komputer kawan-kawan sekalian. Berikut diberikan data, ada 5 data pada sebuah percobaan pegas. Ada beban, panjang mula-mula, panjang akhir, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, tentukan konstanta pegas pada masing-masing beban, yang berarti kita mengisi kolom yang berwarna kuning ini, kemudian berapa nilai rata-ratanya, dan berapakah kesalahan percobaan yang terjadi. Nah, karena ini semua menggunakan satuan CGS, gram, panjang awal, panjang akhir masih dalam sentimeter, dan kita menggunakan percepatan gravitasi sebesar 10. Untuk menentukan konstanta pegas, persamaan yang digunakan adalah K sama dengan mg dibagi delta L, di mana delta L sama dengan LT dikurang L0, dengan catatan ini semua sudah dikonversikan menjadi meter. Berarti 50 cm dikurang 56 dikurang 50 adalah 6 cm. 6 cm diubah menjadi meter. Berarti sebesar 0,06 meter. Kemudian yang masanya 50 gram, ini dibagi 1000, berarti 0,05 kg. Percepatan gravitasi yang kita gunakan, nilainya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dari persamaan ini, saya terjemahkan ke dalam persamaan menjadi massa pada sel C itu dibagi 1000, selanjutnya dikali dengan percepatan gravitasi, kurung tutup, kemudian dibagi lagi dengan panjang akhir dikurang panjang awal, yang dikali dengan 10 pangkat 2, kurung tutup. Nah, kita uji dulu. Persamanya benar, 0,00833, ya berarti masih ada yang salah. Sebentar, ada yang salah di mana? Seharusnya menjadi 0,5 dibagi 6 per 100. Oh ya, ini ganti. Ini dikali 0,01, coba. Nah, itu dia, baru benar. Jadi tidak sembarangan menggunakan pangkat. Karena ini menggunakan Excel, saya tinggal melakukan copy ke bawah. Copy cell. Ya, ini nilai konstanta pegasnya masing-masing dalam satuan Newton per meter. Sudah ada, beres. Lalu, berapakah konstanta pegas rata-rata dari percobaan ini? Kita menggunakan fungsi average. Nah, ini tinggal disorot, kemudian tekan enter. 8,538 sekian-sekian dalam Newton per meter. Bagaimana menentukan kesalahan percobaan yang terjadi? Nah, pertama-tama kita harus melakukan perhitungan standar deviasi dulu. Standar deviasi STDEV dulu. Klik dulu fungsinya 2 kali, kemudian fungsi yang dicari adalah ini. Setelah itu nilainya dibagi dengan nilai rata-rata yang ada di kolom baris 13. Lalu ini dikali dengan 100. Nah, maksudnya tanpa dikali 100 pun ini diubah menjadi persen, menunjukkan nilai dari kesalahan percobaan tersebut. Jadi percobaan yang dilakukan mempunyai kesalahan percobaan 8,56% dan nilai konstanta rata-ratanya adalah 8,538 sekian-sekian. Kalau Anda melakukan secara manual, berarti setiap konstanta pegas yang dari nomor 1 sampai nomor 5
Anda jumlahkan satu-satu. Setelah itu Anda bagi. Jadi nilai X rata-ratanya adalah jumlah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 dibagi jumlah datanya. Kemudian untuk mencari standar deviasi secara manual, teman-teman menggunakan data-data dari 8,33 ini. 8,33, 9,09, 8,82, 9,09 lagi, kemudian 7,35. Ini adalah XI-nya. Selanjutnya, teman-teman melakukan pengurangan. XI dikurang X rata-rata. Berarti 8,33 dikurang 8,538 sekian-sekian. Begitu seterusnya sampai dengan item nomor 5. Selanjutnya nilai ini dikuadratkan. Dikuadratkan menggunakan kalkulator. Setelah dikuadratkan, ini dijumlah, nanti dapat sigma dari XI dikurang X bar kuadrat tadi. Hasil dari sigmanya itu diperolehlah standar deviasi dengan akar jumlah dari 5 data ini yang sudah dikuadratkan dibagi N dalam kurung N-1. Kenapa N dikali N kurang min 1? Karena jumlah datanya hanya 5 atau jumlah datanya lebih kecil sama dengan 30. Artinya rumus ini masih berlaku jika data yang dipergunakan masih di bawah 30 data. Selanjutnya, setelah percobaan pegas, kita juga belajar mengenai elastisitas bahan. Nah, saya selesaikan menggunakan Excel. Untuk menghitung konstanta elastisitas yang disimbolkan dengan Y, itu didapat dari tegangan dibagi regangan. Sigma ini tegangan. Epsilon itu regangan. Yang diperoleh dari mana? Dari Mg dibagi delta L. Kemudian regangan adalah delta L dibagi L0. Nah, dari dua persamaan ini dilanjutkan ke persamaan menghitung modulus elastisitas. Kalau menggunakan Excel, saya gunakan cara pertama, tegangan. Masanya dulu diubah. Oh iya, ada yang salah. Bahwa ini bukan Mg dikali delta L, tetapi Mg dibagi A. Nah, itu yang betul. Mg dibagi A. A berarti luas, panjang kali lebarnya. Ya, baik. Beban, ini dijadikan kilogram dulu, kemudian dikali 10. Setelah itu dibagi 12 kali 3 dikali 10 pangkat min 4. Karena dari cm persegi ke meter persegi 0,001. Nah, itu dia. Nah, ada yang salah. Nah, ini sudah benar persamaannya. Persamaannya bisa dilihat pada kolom ini. Ini adalah tegangannya. Kemudian regangan, delta L. Delta L-nya tidak usah diubah satuannya karena regangan tidak mempunyai satuan. Dibagi panjang mula-mula, dibagi lagi dengan data panjang mula-mula. Ya. Ya, sudah. Sekarang, karena regangan ini tidak berdimensi atau tidak bersatuan, tegangan dibagi regangan untuk mendapatkan
konstanta elastisitas atau modulus elastisitas. Ya, 4000 sekian dan lain-lain. Kolom yang berwarna kuning ini kita cari rata-ratanya untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan A. Oh ya, yang A sudah dijawab karena mengisi kolom kuning. Yang B, average dari kolom data ini. Dah. Lalu standar deviasinya, berapa kesalahan percobaan. Kita cari dulu standar deviasi, rumusnya sudah dijelaskan tadi. Dari baris itu dibagi nilai rata-rata di atas. Nah, ini kita gantikan menjadi persen. Nah, kelihatan bahwa percobaannya sangat besar kesalahannya, yaitu 57,34%. Nah, demikianlah petunjuk untuk menyelesaikan tugas ini. Sekian.